Nah, sahabat sekalian, ya pada kesempatan ini kami ingin merekomendasikan sebuah perusahaan cloud mining company yang sangat profesional, ya, dan saya sudah bertemu langsung dengan para CEO dan para owner di belakang daripada iMine namanya. Ya, ini adalah CEO-nya Mr. Jos Mesquita. Beliau adalah orang Spanyol, ya. Dan kita tahu bersama bahwa iMine itu sangat didukung oleh perusahaan mining provider yang sudah sangat terkenal, yaitu Minebase.co.il Ltd. Di mana Minebase sudah sejak 2017 terbukti berhasil hingga hari ini dalam melakukan penambangan Bitcoin. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh iMine dalam perusahaan cloud mining company, mereka menggunakan green energy mining. Artinya tidak menimbulkan polusi udara. Tentu saja ini tidak didapatkan di penambangan Bitcoin di lokasi yang lain. Kemudian biaya listriknya sangat murah, ya. Saya sudah sempat mengecek, mereka hanya mengenakan biaya listrik 0,036 USDT per kWh hours, ya, per kWh, ya. Sementara di perusahaan lain sekitar 0,06 USDT per kWh atau sampai dengan 0,08 USDT per kWh. Kemudian mereka juga menggunakan teknologi terbaru dalam peralatan penambangan. Nanti saya akan perlihatkan, ya. Dan sekali lagi mereka juga didukung oleh tim yang sangat profesional. Ini adalah iMine. iMine tentu saja sudah memiliki lisensi untuk melakukan bisnis di negara El Salvador, di mana El Salvador adalah negara yang sudah memiliki peraturan sangat lengkap mengenai Bitcoin, termasuk cloud mining Bitcoin. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini izinnya adalah sebagai cloud mining. Ya, ini perusahaannya Anda bisa lihat, ya, adalah iMine Remote Hosting SADCV. Ya, itu nama perusahaannya. Ya, jadi mereka berhak untuk melakukan cloud mining, penambangan Bitcoin melalui cloud, BTC Investment Teaching, dan juga BTC Marketing Networks. Ya, Anda bisa scan barcode ini untuk mendapatkan informasi detail di website pemerintah El Salvador, ya. Oke, iMine sekali lagi yang seperti saya bilang didukung penuh oleh Minebase, di mana hubungannya adalah Minebase, ya, CEO-nya adalah Eyal Avramovic, di mana beliau ini adalah owner daripada iMine, dan beliau ini juga adalah chairman daripada WDMO atau World Digital Mining Organization, ya. Kantor pusatnya di Warsawa, Polandia. Minebase satu kantor tentu saja dengan iMine karena ini merupakan perusahaan anak perusahaan yang sama sebenarnya. Dan Minebase sudah mendapatkan penghargaan sebagai Best Reputation of Mining Firm di acara International Digital Mining Summit atau IDMS di Shenzhen, China. Ya, dan berikutnya Minebase juga sudah mendapatkan sebagai Top 10 Mining Firms winner for Professional Design and Excellent Construction of World Digital Mining Summit 2019 atau WDMS di Frankfurt, Germany, ya. Nah, jadi sekali lagi di belakang iMine ada Minebase.co.il Ltd sebagai provider mining company yang menyiapkan peralatan penambangan di lokasi penambangan, ya. Nah, ini adalah proyek mereka yang pertama, yaitu di 2019 di Ekibastus, Kazakhstan dengan kapasitas 350 MW. Saya kebetulan sudah mulai menambang di lokasi ini sejak tahun 2019, ya. Jadi saya pribadi dan bersama tim sudah sangat believe dengan company ini karena sejak perjalanan dari 2019 sampai hari ini mereka sangat profesional dalam melayani klien mereka, ya. Kemudian lokasi kedua di 2020 adalah di Mongolia Dalam, Tiongkok dengan kapasitas 150 MW. Namun lokasi ini kurang beruntung karena 2021 pemerintah Cina mengusir seluruh penambang Bitcoin, termasuk penambangan Minebase di China, ya. Dan saat itu Minebase sempat mengalami satu kendala, mesin tambang yang dikumpulkan sebanyak 160.000 mesin di gudang saat itu karena pengusiran itu dicuri oleh orang di sana. Ya, dan Minebase harus melakukan tindakan pidana selama 2 tahun lebih, ya. Dan akhirnya Minebase menang di pidana tersebut, di mana si pencuri dihukum 15 tahun dan aset si pencuri sebanyak 2.000 Bitcoin akhirnya bisa diambil alih oleh Minebase, ya. Nah, kemudian di tahun 2022 mereka memulai penambangan baru di Latam, Argentina, ya, dengan kapasitas 100 MW. Ya, sebagai informasi buat Anda, 100 MW itu kurang lebih rata-rata untuk menghidupi listrik untuk satu provinsi di Indonesia.
Ya, jadi besar sekali ya sahabat sekalian ya. Nah, Anda bisa lihat nih lokasi tambang yang di Latam Argentina. Anda bisa lihat di situ ada api yang keluar. Ya, nanti bisa lihat videonya di YouTube channel kami ya, Crypto Academy. Di mana YouTube channel kami akan memaparkan secara detail video, bahkan ada wawancara CEO Mindbase langsung di lokasi tambang ini. Di mana ini sumber bahan bakarnya bukan dari batu bara atau minyak ya, tapi dari gas bumi yang keluar. Dan akhirnya Mindbase menemukan satu teknologi untuk membuat gas bumi ini menjadi sumber daya listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi udara dan tentu saja tidak menimbulkan emisi gas buang. Nah, ini adalah mesin yang ada di lokasi tambang kami yang mengubah gas bumi tadi menjadi daya listrik ya. Kelebihan daripada Mindbase adalah mereka tidak menambang dalam gedung ya. Artinya mesin-mesin tambang, mesin rignya tidak ditempatkan dalam gedung. Termasuk juga server dan superkomputer mereka tidak tempatkan dalam gedung. Mereka tempatkan dalam kontainer seperti ini. Di mana dalam kontainer ini sudah ada pendingin ruangan ya. Dan Anda bisa lihat mereka juga menggunakan satelit ya untuk mendapatkan jaringan internet di lokasi tersebut. Dan sekali lagi tentu saja dengan konsep kontainer seperti ini, maka mereka sangat fleksibel ya untuk memindahkan ketika misalnya terjadi bencana alam ya kan, atau kondisi cuaca yang memburuk, dia mereka bisa move dengan mudah ya, dengan fleksibilitas yang sangat tinggi tentu saja ya. Nah, sekali lagi Anda bisa masuk ke Telegram channel kami dan melihat YouTube channel kami untuk melihat bagaimana kelebihan daripada penambangan bersama dengan iMine dan Mindbase ya. Jadi tentu saja dengan kontainer box seperti ini sangat efisien. Anda bisa lihat ya, bisa dipindahkan dengan mudah. Dan juga dengan menggunakan gas bumi, tentu saja tanpa batu bara dan tanpa minyak, biayanya menjadi sangat murah. Oleh sebab itulah mereka akhirnya bisa memberikan Anda biaya listrik yang sangat-sangat murah, yaitu 0,036 USDT per kWh ya. Oke, dan kalau kita lihat sahabat sekalian, kapasitas hash power yang ada di Latam Argentina adalah 1,6 exahash per second atau sekitar 1,6 miliar terahash per second. Dan tentu saja di sana mereka menyiapkan mesin rig ya, yang tentu saja dengan teknologi terkini ya, yaitu Watchminer M21S, kemudian Avalon Miner 1066 Pro, kemudian Innosilicon T3S, N-Miner S19 Pro. Jadi ini adalah mesin-mesin yang disiapkan di lokasi tambang tersebut untuk Anda bisa sewakan atau Anda beli hash powernya ya. Nah, jadi sekali lagi ya, menambang bersama cloud mining company yang sudah sangat profesional itu sangat meringankan beban Anda ya dalam melakukan penambangan Bitcoin. Karena Anda tinggal keluar uang sekali, Anda tidak perlu memikirkan biaya listrik dan maintenance, Anda tinggal nikmati hasil Bitcoin selama 1200 hari ya. Jadi ada 6 tipe pilihan hash power yang dipasarkan oleh iMine atau disewakan oleh iMine. Yang pertama adalah Nano 250 USDT atau 4,5 juta. Anda mendapatkan hash power sekitar 12 terahash per second dengan kontrak 1200 hari. Kurang lebih estimasi hasil Bitcoin yang Anda dapatkan adalah 0,00588 Bitcoin. Kemudian kedua Micro 500 USDT atau 9 juta ya, kapasitas powernya 24 terahash per second. Itu kurang lebih Bitcoin yang Anda dapatkan 0,0108 Bitcoin. Kemudian Mini 1000 USDT nilainya 18 juta. Bitcoin yang Anda dapatkan kurang lebih 0,0228 Bitcoin. Kemudian Basic 2000 USDT 36 juta. Anda mendapatkan 96 terahash per second 1200 hari, atau total sekitar kurang lebih 0,0468 Bitcoin. Kemudian standar $3.500 atau sekitar 63 juta. Powernya 168 terahash per second. Anda mendapatkan total kurang lebih 0,0816 Bitcoin. Kemudian Gold 10.500 USDT 189 juta. Total 543 terahash per second 1200 hari juga, total ya 0,264 Bitcoin. Dan sekali lagi hasil tambang ini bukanlah kontrak ya, dan hasil tambang ini tentu saja akan berubah ketika harga Bitcoin berubah, ketika tingkat kesulitan berubah ya. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi hasil tambang yang Anda dapatkan. Jadi sahabat sekalian ya, di halving berikutnya 2028
para ahli meramalkan sesuai dengan analisa tadi bahwa akan ada musim semi Bitcoin berikutnya. Jadi artinya akan terjadi lonjakan harga Bitcoin berikutnya. Pertanyaan pentingnya adalah berapa banyak Bitcoin yang Anda sudah miliki sebelum terjadi 2028 atau musim semi 2028? Tentunya jawabannya ada di tangan Anda. Jadi silakan Anda harus segera mulai untuk bisa mengkoleksi Bitcoin Anda hari ini agar Anda tidak ketinggalan ya mengalami kenaikan harga dari Bitcoin di musim semi berikutnya.